Kami persilakan untuk menuju panggung. Teman-teman musik. Oke. Di regu B ada kontingen Kecamatan Serawai. Baik, kita lanjut lagi. Regu C, kontingen Kecamatan Gelam Permai. Dan yang terakhir di regu D, kontingen Kecamatan Dempuna. Kami persilakan teman-teman adik-adik semua inilah dia keempat regu. Yang pertama, Sungai Cemplian. Regu B, Kecamatan Serawai. Regu C, Kecamatan Gelam Permai. Dan regu D, Kecamatan Dempuna. Sekali lagi menyambut keempat undang sesi 2 dalam rangka lomba Cerdas Cermat Rohani Remaja. Kami persilakan untuk duduk kembali. Sudah siap mengikuti sesi yang kedua? Sudah. Tadi sudah melihat teman-teman ya. Jadi yang masuk ini hanya 2 regu saja, ya. Berarti imbang. Regu A ada Kecamatan Sungai Cemplian, betul. Regu B Serawai, regu C Gelam Permai, dan regu D Dempuna. Sekarang sebelum kita memasuki lomba cerdas cermat ini, untuk tinggal remaja kita coba tes belnya dulu dari regu D. Regu D pencet bel dulu, fokus dulu. Ya, bel. Siap. Tekan saja. Regu C, regu B, regu A. Iya, fokus. Tadi kan sudah melihat teman-teman. Jadi kalau pencet bel itu jangan berlama-lama. Ya. Ini pembarutan. 3, 2, 1. Nah, kacau balau. Baik teman-teman, kita fokus nih, ya. Pembarutan. Jangan ngomong dulu dengan teman di sebelah. Dengarkan abah-abah dari pembawa acara. Pencet dulu regu A. Lama-lama. Regu B, regu C, regu D. Oke, normal. Mengadakan pembarutan. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah kepada 4. Berarti dari regu A, Kecamatan Sungai Cemplian. Regu B, Kecamatan Serawai. Ini banyak pendukung nih dari Kecamatan Serawai. Regu C, Gelam Permai. Dan regu D, Kecamatan Dempuna. Baik, selanjutnya waktu kami persilakan fotonya dan serahkan kepada tim cerdas cermat Rohani Remaja. Baik, selanjutnya sebelum mengucapkan ini, saya akan membacakan tata tertib babak soal dilanjutkan pelaksanaan. Mohon disimak dengan baik. A. Sebelum memulai lomba, setiap regu mengambil soal undian yang telah disiapkan. B. Masing-masing regu hanya berhak menjawab soal undian yang telah dipilihnya
dengan paket soal P6 ya, P6 dari Kecamatan Sungai Pembelian. Dilanjutkan regu B. Paket P2. Sebentar Nak. Paket apa ya? P6, P6, regu A, P6, paket 6. Paket soal nomor 6. Baik, lanjut. Paket P2. Selamat pagi. Selamat sore, Bapak Ibu Dewan Juri serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami perwakilan dari kontingen Serawai. Saya sendiri Modesta Marsha. Saya Raffi, saya Martinus Novianto. Sekian dan terima kasih. Baik, regu B dengan paket soal P2 dari Kecamatan Serawai. Regu C. Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kontingen Kecamatan Kelak. Saya Muhammad Andre. Kami mendapatkan paket P9. P9, regu C memperoleh paket P9 dari Kecamatan Kelang. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk regu C. Lanjut, regu D. Perkenalkan, kami perwakilan dari kontingen Kecamatan Kendal. Nama saya Indah Sehat. Saya Deliza Ramasa. Saya Christian Nawarasya. Kami mendapatkan paket P7. Sekian dan terima kasih. P7. Regu D mendapat paket soal P7 dari Kecamatan Temuna. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Kecamatan. Baik, setiap peserta sudah mendapatkan paket soal. Kita akan lanjutkan ke regu A. Regu A memperoleh paket soal 6 dengan 5 soal. Langsung saja ya, sudah siap semuanya? Siap? Saya lanjutkan. Nomor 1. Orang manakah yang membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yabok menurut kitab Ezra bab 3 ayat 7? B. Sidon dan Gad. B. Sidon dan Sidon dan Gad. Jawaban salah. Yang benar A. Sidon dan Tirus. Jawaban salah. Poin 0. Nomor 2, isi yang singkat. Apa jawab Thomas ketika Yesus berkata kepadanya, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan tunjukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Menurut Injil Yohanes bab 20 ayat 27 sampai 28. 10 detik. Baik, waktu menjawab habis. Soal Agus. Kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Harus tetap dijawab. Prateli bukti artikel 3 menjelaskan bahwa Santo Fransiskus menyarankan untuk menghindari segala bentuk perselisihan dan pertengkaran dan untuk menghidupi ketundukan yang rendah hati dan penuh persaudaraan terhadap C. Mereka yang tidak seiman. C. Mereka yang tidak seiman. Jawaban benar. Nilai 100. Jawaban benar nilai 100. Kasih tangan dulu untuk regu A. Nomor 4. Warna liturgi
Jawaban benar, nilai 100. Nomor 5, isian singkat. Apa sebutan bagi anak dan remaja yang menjalankan semangat kami? Misioner. Misioner. Jawaban salah, kurang lengkap. Jawaban salah, kurang tepat. Yang lengkapnya anak dan remaja misioner. Anak dan remaja misioner. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk berdoa. Baik, kita langsung lanjutkan ke regu B. Sudah siap? Sudah siap? Regu B mendapatkan soal 2 dengan 5 soal. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Siapakah nama anak sulung Abraham? D. Ishak. D. Ishak. Jawaban benar 100. Soal nomor 2. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Pertanyaan ini Yesus tunjukkan kepada C. Filipus. C. Filipus. Jawaban benar 100. Nomor 3. Buku Iman Katolik halaman 354 mengisahkan bahwa seluruh gereja dan setiap anggotanya tidak hanya bertanggung jawab atas ajaran gereja, tetapi juga atas pelayanannya. Hal ini menunjukkan ciri atau sifat gereja, yaitu 10 detik. Waktu menjawab habis. Kita lanjutkan dengan soal nomor isian singkat. Puasa dan pantang wajib dilakukan oleh setiap umat Katolik yang berumur titik-titik sampai awal titik-titik tahun. 18 tahun sampai 60 tahun. 18 tahun sampai 60 tahun. Jawaban benar 100. Soal terakhir. Isian singkat. Apa tema Hari Anak Remaja Misioner Sedunia tahun 2019? 10 detik. Aku anak misioner, aku remaja misioner. Boleh diulangi lagi? Aku anak misioner, aku remaja misioner. Aku anak misioner, aku remaja misioner. Jawaban salah, nilai 0. Yang benar adalah bintang misioner pancarkan sinarmu. Bintang misioner pancarkan sinarmu, itu jawaban benar. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk regu B dan regu C. Sudah siap? Sudah siap ya? Regu C mendapat paket soal 9 sama, terdapat 5 soal. Kita lanjut soal pertama.
Jawaban yang benar. Boleh diulang dengan juri? Jawaban yang benar adalah D. D. Jawaban yang benar adalah D. Lithostrobos. Agak keras sebenarnya. Agak keras. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Dalam buku Iman Katolik halaman 343 tertulis sifat-sifat atau ciri gereja. Salah satu ciri atau sifat gereja adalah A1. A1. Jawabannya benar nilainya 100. Jawaban benar adalah 100. Pesta Santo Fransiskus Xaverius biasa dirayakan pada tanggal 10 detik. B. 13 November. B. 13 November. Jawabannya salah, nilainya 0. Yang benar adalah C. 3 Desember. Jawaban salah, poin 0. Jawaban yang benar adalah D. C. 3 Desember. Oke, soal terakhir. Ada 3 tolak ukur tertinggi dari iman Katolik tentang Yesus Kristus, yaitu kitab suci, Tradisi dan magisterium. 10 detik. B. Tradisi dan magisterium gereja. 100 ya? Jadi. Oh, mohon maaf. B. Tradisi dan 10 perintah Allah. Jawaban peserta B. B. Jawaban yang benar adalah tradisi dan magisterium gereja. Jawaban salah, poin 0. Jawaban yang benar adalah A. Tradisi dan magisterium gereja. Kita kasih tepuk tangan dulu. C. 100. Baik, kita lanjutkan dengan regu D. Sudah siap regu D? Sudah siap regu D. Kita akan pakai soal 7 dengan soal yang sama ada 5 soal. Jika sudah siap, langsung saja kita ke soal, ya. Baik, soal pertama. Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Kalimat ini disampaikan oleh Santo A. Hieronymus. A. Hieronymus. Jawaban benar 100. Jawaban benar poin 100. Nomor 2. Isian singkat. Berapa usia anak dan remaja misioner? 10 detik. Baik, waktu menjawab soal nomor 2 habis. Kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3, sungai manakah yang diseberangi oleh Yosua bersama para bangsa Israel menuju negeri yang telah diberikan oleh Tuhan? B. Yordan. B. Yordan. Jawaban benar 100. Jawaban benar 100. Soal nomor 4. Apa yang dikatakan Yesus ketika Simon Petrus berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu bahwa aku mengasihi Engkau. 10 detik. Waktu menjawab habis. Sisa soal terakhir, mohon disimak dengan baik. Soal nomor 5. Dalam Katekismus Gereja Katolik dijelaskan bahwa Allah memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel melalui C. Musa. C. Musa. Jawaban benar 100. Jawaban benar poin 100. Kita kasih tepuk tangan untuk regu D. Rombongan nilai
Oke, kita akan melanjutkan ke soal rutan. Sebelumnya kita kembali mencoba membunyikan bel. Regu A, silakan. Regu B, regu C, regu D. Oke, sudah siap? Peserta sudah siap? Dewan juri siap? Oke. Tiga. Soal pertama. Gelar Mesias secara khusus diberikan kepada Yesus. Apa arti Mesias? C. Silakan menjawab. Regu C. Jawab tadi anak Tuhan. Jawaban salah. Yang benar yang diurangi. Masih diberi kesempatan. Yang Oke, nanti jangan dibilang dulu jawabannya. Oke, karena sudah dibilang jawabannya, kita lanjut ke soal kedua. Regu C, jawabnya salah jadi ada 100. Soal yang kedua. Pada saat apa roti dan anggur A. Silakan menjawab. Konsekrasi. konsentrasi? Jawaban benar. Jawaban benar. Soal ketiga. Oke, untuk semua peserta, tangannya boleh bersama-sama di atas bel. Jawaban boleh disampaikan oleh semua peserta. Soal ketiga. Pakaian luar yang dikenakan imam saat memimpin perayaan Ekaristi. B. Silakan menjawab. Kaslah. Jawaban benar. Soal keempat. Pesta Santo Fransiskus Xaverius biasanya dirayakan pada tanggal berapa? C. Silakan menjawab. 3 November. 3 November. Jawaban salah. Soal akan dibacakan lagi tanpa diikuti oleh regu C, hanya untuk regu A, B, dan D. Pesta Santo B. 3 Maret. 3 Jawaban salah. hanya sekali. Oke, hanya sekali lewat. Jawaban yang benar adalah 3 Desember. 3 Desember. Hanya sekali dilempar. Soal yang kelima. Pada saat imam memberkati Gusti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, pada saat imam memberkati Gusti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, dalam doa syukur anggur disebut Konsekrasi. Gugur karena menjawab sebelum juri memberikan. Dipersilakan. soalnya kita lewat. Setelah belnya dipencet jangan langsung dijawab. Tunggu dipersilakan oleh juri. Soal yang 6. Gereja merayakan pesta Santa Teresia
pada tanggal berapa? Gereja merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus pada tanggal berapa? Waktu selesai. Coba juri tanggal berapa seharusnya? 1 Oktober. 1 Oktober. Soal yang ke-7. Simak baik-baik. Pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi. Perselisihan tentang apakah yang terjadi di antara mereka menurut Injil Yohanes bab 3 ayat 25. Pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan orang Yahudi. Perselisihan B. Silakan menjawab. Kesucian. Benar. Soal ke-8. Ada 3 tolok ukur tertinggi dari iman Katolik tentang Yesus selain kitab suci. Saya ulangi, ada 3 tolok ukur tertinggi dari iman Katolik tentang Yesus Kristus selain kitab suci. Oke, tidak ada yang menjawab. Yang benar adalah Katolik. Yang benar adalah tradisi dan magisterium gereja. Soal ke-9. Katekismus Gereja Katolik menjelaskan bahwa seseorang dapat menjadi anggota umat Allah harus dilahirkan dari air dan roh. Artinya memiliki iman kepada C. Silakan menjawab. Tuhan Yesus Kristus. Jawaban kurang tepat. Yang tepatnya adalah Oke, soal C masih dalam menjawab. Soal akan saya ulang hanya untuk regu A, B, dan D. Katekismus Gereja Katolik menjelaskan bahwa seseorang dapat menjadi anggota umat Allah harus dilahirkan dari air dan roh. Artinya memiliki iman kepada D. Silakan menjawab. Kurang tepat. kurang tepat. Jawaban yang benarnya adalah Kristus dan pembaptisan. soal terakhir, soal ke-10. Siapakah santo yang berjumpa dengan seorang pengemis, lalu ia menyobek mantolnya? C. Silakan menjawab. Santo Martinus. Jawaban benar. Oke, mari kita beri aplaus untuk sambil kita menunggu perolehan ini akhir dan akan menentukan tim mana saja yang akan masuk ke putaran
final. Min 200. Kita bersabar sebentar. Masih Tinggal fokus besok ya. Jam berapa kan sudah? Cek lah. Kedua duit. Waktunya sana. Ini jam. Dewan juri boleh membacakan perpeliharanan akhir dari Lagi siaran yang kedua, grup A kedua 300, grup B